Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 12 Juli 2026, tertulis di dalam kitab 3 Yohanes, pasal 1, ayat 5 sampai dengan 8. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu ada seorang anak kecil melihat seekor semut sedang membawa remah roti yang ukurannya jauh lebih besar daripada tubuhnya. Semut itu berusaha keras, tetapi berkali-kali terjatuh. Lalu tidak lama kemudian datanglah beberapa semut lain. Mereka tidak bertanya, "Mengapa kamu membawa beban sebesar itu?" Mereka juga tidak berkata, "Itu bukan urusanku." Mereka langsung membantu mengangkat remah roti itu bersama-sama sampai tiba di sarangnya. Saudara-saudari, lucunya kadang-kadang semut justru lebih kompak daripada manusia. Dalam kehidupan kita seringkali orang baru bergerak ketika ada keuntungan. Ada yang berkata, kalau saya dibantu dulu, baru saya membantu. Ada juga yang berpikir, lah, itu kan bukan keluarga saya, itu bukan kelompok saya, itu bukan agama saya, itu bukan tugas saya. Padahal kerajaan Allah atau gereja bisa bertumbuh secara luar biasa, bukan karena isinya semua orang hebat, melainkan karena semua orang di dalamnya mau saling menopang. Saudara-saudari, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita bahwa orang percaya terpanggil untuk menjadi pribadi yang saling menolong. Bukan sekadar baik hati, tetapi menjadi rekan sekerja Allah. Surat 3 Yohanes adalah salah satu kitab terpendek dalam Alkitab, hanya 14 ayat, dan bisa dibaca dalam waktu kurang dari 2 menit. Surat ini ditulis oleh seorang penatua yang diyakini adalah Rasul Yohanes sendiri di usia senjanya, kepada Gayus, seorang sahabat yang sangat ia kasihi dan hormati. Gayus dikenal sebagai orang yang setia melayani. Ia bukan pengkhotbah yang besar, ia bukan rasul terkenal, tetapi ia memiliki hati yang terbuka. Pada masa itu banyak penginjil keliling berjalan dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil. Mereka tidak memiliki penginapan, kendaraan, ataupun dana tetap. Mereka bergantung seringkali pada keramahan jemaat. Nah, Gayus menerima mereka di rumahnya, memberi makan, menyediakan tempat beristirahat, bahkan membantu mereka untuk melanjutkan perjalanan. Karena itulah Yohanes menulis, "Engkau telah bertindak sebagai orang percaya dalam segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing." Kalimat orang asing sangat menarik di sini. Artinya, Gayus menolong bukan karena kenal dekat, bukan karena satu marga, bukan karena satu kelompok, tetapi karena mereka adalah saudara di dalam Kristus. Disinilah Yohanes memperlihatkan bahwa kasih Kristen selalu melampaui batas-batas kenyamanan. Menariknya, dalam ayat-ayat sesudahnya, surat ini juga menyinggung sosok lain bernama Diotrefes, seorang pemimpin jemaat yang justru menolak menerima para hamba Tuhan itu, bahkan mengucilkan siapapun yang berani menolong mereka.
Jadi dalam satu jemaat yang sama hidup dua wajah yang saling bertolak belakang. Gaius yang membuka pintu dan Diotrefes yang menutup pintu rapat-rapat. Sang penatua menulis surat ini untuk menegaskan satu hal. Gereja Kristus hidup dan bertumbuh bukan karena orang-orang seperti Diotrefes yang sibuk menjaga kekuasaan, melainkan karena orang-orang seperti Gaius yang sibuk membuka tangan. Saudara-saudari, dalam Alkitab, saling menolong bukan sekadar tindakan sosial. Menolong adalah bagian daripada misi Allah. Ketika kita menolong sesama karena Kristus, kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Yohanes berkata pada ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi teman sekerja bagi kebenaran. Perhatikan kalimat itu. Bukan semua orang dipanggil menjadi penginjil, tetapi semua orang bisa menjadi teman sekerja penginjil. Tidak semua orang berkhotbah, tetapi semua orang bisa menopang orang yang berkhotbah. Tidak semua orang menjadi misionaris, tetapi semua orang dapat mengutus, mendoakan, memberi, dan mendukung mereka. Dengan demikian, pekerjaan Injil menjadi pekerjaan bersama. Saudara-saudari, yang pertama, mari kita saling menolong, karena saling menolong adalah bukti iman yang hidup. Yohanes berkata, engkau telah bertindak sebagai orang percaya. Iman ternyata tidak hanya terlihat saat kita beribadah atau menyanyikan lagu pujian. Iman terlihat justru terlebih ketika kita mengulurkan tangan kita. Kasih tanpa tindakan hanyalah teori. Orang percaya dikenal bukan karena hafal banyak ayat, tetapi karena hidupnya menjadi jawaban atas kehidupan orang lain. Mari kita bayangkan seseorang berkata, saya ahli berenang. Tetapi ketika ada orang tenggelam, ia hanya berdiri sambil memberikan teori cara berenang. Tentu semua orang akan berkata, kenapa dia hanya bicara? Kalau memang bisa, ya kenapa dia tidak langsung menolong? Nah, demikian juga iman. Iman bukan hanya berbicara tentang kasih. Iman melakukan kasih. Yesus sendiri tidak hanya mengajarkan kasih kepada kita. Ia justru menyentuh langsung untuk menyembuhkan yang sakit. Ia memberi makan orang lapar. Ia memeluk mereka yang ditolak masyarakat. Kasih itu selalu bergerak. Iman yang hidup selalu memiliki tangan yang siap menolong. Yang kedua, saling menolong melampaui batas kedekatan. Yohanes mengatakan bahwa Gaius melayani bahkan kepada orang asing. Ini sangat luar biasa. Biasanya secara umum kita mudah membantu orang tersebut karena dia adalah bagian dari keluarga kita. Kita mudah membantu orang lain karena dia sahabat dekat kita. Tetapi coba bagaimana dengan orang yang kita baru kenal? Bagaimana dengan orang yang berbeda suku atau berbeda agama dengan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah membalas kebaikan kita? Disitulah kasih Kristus itu diuji. Ketika sebuah rumah terbakar, orang-orang segera berdatangan. Ada yang sebagian sibuk merekam dengan telepon genggamnya. Ada sebagian lagi menjadi wartawan dadakan, bertanya ke sana sini bagaimana bisa api itu mulai muncul. Tetapi hanya beberapa orang yang berlari mengambil ember, membantu mengeluarkan barang-barang, dan menenangkan keluarga yang panik. Nah, dalam situasi genting demikian, yang dibutuhkan bukanlah seorang penonton, melainkan seorang penolong. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pengamat. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bersedia turun tangan. Atau yang sering kali terjadi jika ada yang kecelakaan. Contoh, bila ada yang terjatuh saat berkendara motor karena jalannya licin. Apa yang sering terjadi? Banyak orang yang hanya berhenti melihat. Ada yang hanya menggelengkan kepala, berkata kasihan sekali. Bahkan ada yang terus menjalankan kendaraannya karena merasa sedang terburu-buru. Namun hanya seorang anak muda yang turun pada saat itu, membantu yang kecelakaan tersebut, membuat motornya ke pinggir jalan, lalu memastikan keadaannya baik-baik saja. Mungkin pertolongannya hanya berlangsung beberapa menit, tetapi ingatlah,
bagi orang yang ditolong tersebut, pertolongan itu akan dikenangnya seumur hidup. Demikian juga kasih Kristus. Kasih tidak hanya berkata, kasihan ya, tetapi kasih akan berkata, mari saya bantu. Kasih bukan sekadar merasa, tetapi bergerak. Lalu yang ketiga, menolong itu harus dengan cara yang berkenan kepada Allah. Nas kita juga memberikan satu rincian yang penting. Gaius menolong dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ini bukan sekadar soal apa yang kita lakukan, melainkan bagaimana dan mengapa kita melakukannya. Ada orang yang menolong demi dilihat orang, demi dipuji, demi kelak ditagih balas budi. Itu bukan menolong, itu investasi berbunga. Bayangkan seseorang memberi saudara hadiah ulang tahun yang mahal, tetapi setiap bulan ia mengirim pesan, ingat ya, hadiah dariku itu mahal loh. Lama-kelamaan hadiah itu terasa seperti utang, bukan kasih. Menolong yang berkenan kepada Allah adalah menolong yang setelah tangan kita terulur, tangan itu kita buka kembali, bukan kita genggam erat-erat untuk menuntut balasan. Kasih yang sejati tidak pernah bertanya siapa kamu, sebelum bertanya apa yang kau butuhkan. Yang keempat, yang terakhir, saling menolong berarti mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Ayat 8 berkata bahwa kita menjadi teman sekerja bagi kebenaran. Kalimat ini sungguh luar biasa. Bayangkan segala raja mengundang kita menjadi rekan sekerjanya. Apa bentuknya? Mungkin kita tidak berkhotbah, tetapi kita bisa memberikan tumpangan. Kita mengunjungi orang sakit, kita menghibur yang berduka, kita mendukung pelayanan gereja, kita memberi persembahan, kita mendoakan pelayan Tuhan. Semua itu ternyata dicatat Tuhan sebagai bagian dari pelayanan Injil. Saudara-saudari, ketika sebuah gedung megah berdiri, semua orang melihat atapnya yang sungguh indah. Tetapi jarang sekali bahkan tidak ada yang melihat fondasinya. Padahal tanpa fondasi gedung itu akan runtuh. Nah, dalam gereja pun demikian. Tidak semua menjadi atap. Banyak yang menjadi fondasi. Ada yang mungkin membersihkan gereja. Ada yang mengantar jemaat sakit. Ada yang menyumbang diam-diam. Ada yang memasak. Mungkin dia tidak terkenal, tetapi Tuhan melihat semuanya itu. Di mata Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil. Karena itu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah selama ini saya lebih banyak meminta ditolong daripada menolong? Apakah saya hanya membantu orang yang menguntungkan saya? Apakah saya peduli kepada pelayanan gereja? Apakah saya mendukung pelayan Tuhan dengan doa dan perhatian? Mulailah dari hal-hal kecil. Tersenyumlah kepada orang yang sedang sedih dan berduka. Telepon anggota jemaat yang sudah lama tidak hadir. Bawalah makanan kepada tetangga yang sakit. Kunjungi keluarga yang berduka. Dukung pelayanan kategorial. Berikan waktu bagi pekerjaan Tuhan. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Jangan menunggu pensiun untuk melayani. Jangan menunggu sempurna untuk menolong. Karena kesempatan menolong seringkali hanya datang sekali. Dan ketika kesempatan itu lewat, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang indah dari kisah Gaius. Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa tindakan menolong para pengkhotbah asing itu akan dicatat dan dibaca oleh jutaan orang sampai hari ini, selama hampir 2000 tahun. Ia hanya melakukan yang benar di depan orang-orang yang mungkin tidak akan pernah bisa membalasnya. Tetapi surga mencatat, jemaat-jemaat memberi kesaksian tentang kasih-Nya, dan Sang Penatua pun menuliskannya dalam surat yang kini menjadi firman Tuhan yang kita baca. Mungkin hari ini saudara merasa pertolongan yang saudara berikan itu kecil, tidak berarti, tidak akan diingat oleh siapapun. Tetapi percayalah, tidak ada uluran tangan yang tulus yang pernah sia-sia di mata Tuhan. Surga punya ingatan yang jauh lebih baik daripada dunia ini.
Maka mari kita menjadi gayus-gayus masa kini. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya banyak waktu luang, melainkan karena kita telah lebih dulu menerima kasih Allah, dan kasih yang sejati selalu mencari jalan untuk mengalir keluar. Saudara-saudari, suatu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak uangmu, berapakah jabatanmu, berapakah gelarmu, tapi mungkin Tuhan akan melihat siapa yang kau kuatkan ketika ia lemah, siapa yang kau hibur ketika ia menangis, siapa yang kau tolong demi namaku. Karena pada akhirnya hidup bukan diukur dari berapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan dari berapa banyak yang kita bagikan. Dunia berkata, kalau bisa hidup untuk diri sendiri, mengapa harus pedulikan orang lain? Tetapi Kristus berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Mari menjadi jemaat yang dikenal bukan karena gedungnya megah, bukan karena programnya banyak, tetapi karena kasihnya nyata. Mari menjadi orang yang kehadirannya membawa pertolongan, menjadi tangan bagi yang jatuh, menjadi bahu bagi yang letih, menjadi kaki yang datang kepada yang membutuhkan, menjadi hati yang mau mengasihi. Sebab ketika kita saling menolong, sesungguhnya kita sedang memperlihatkan wajah Kristus kepada dunia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi tangannya bagi sesama minggu ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan menjadikan gerejanya sebagai komunitas yang saling menopang, saling menguatkan, saling menolong. Sehingga melalui hidup kita, nama Kristus semakin dimuliakan. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya tentang mengetahui kebenaran, tetapi juga melakukannya. Engkau memanggil kami untuk menjadi pribadi yang saling menolong, saling menguatkan, dan saling menopang dalam kasih Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila selama ini kami lebih sering sibuk dengan diri sendiri. Ampunilah kami jika kami mudah melihat kebutuhan orang lain, tetapi lambat mengulurkan tangan. Ampunilah kami apabila kami lebih suka mengomentari daripada membantu, lebih senang menerima daripada memberi, dan lebih banyak menuntut daripada melayani. Bersihkan hati kami dari sikap egois, dan penuhi kami dengan kasih-Mu yang tulus. Ajarlah kami memiliki hati seperti Gayus, yang dengan setia melayani saudara-saudaranya tanpa memandang latar belakang, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa mencari pujian. Mampukan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menghadirkan penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, harapan bagi yang putus asa, serta pertolongan bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, jadikanlah jemaat-Mu sebagai keluarga rohani yang saling mengasihi, saling memperhatikan dan saling menolong. Kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan sekecil apapun itu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah para pelayan gereja, penatua, diaken, guru sekolah minggu, pemusik, punguan kor, dan seluruh jemaat agar tetap setia menjadi teman sekerja bagi kebenaran. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, kesehatan kami, dan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sertailah setiap langkah kami, sehingga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, semakin banyak orang merasakan kasih Kristus. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang membawa berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.